Tahu? Dari apa namanya? Dari Devera, siapa namanya? Ah, jadi Pak, melanggarnya enggak? Enggak, ini maksudnya melanggar apa Pak? Enggak. Ya berarti September tuh kan selesainya. Hmm. Tanggal berapa ke jurusan? 2 Oktober itu berarti sebulan kan, hampir sebulan itu. Lebih sebulan. Awak membeli surat ke universitas tanggal berapa? Tahu sih lah Budian. Beliau hanya tahu di mana apa namanya talambeknya, apakah jurusannya atau inyo ke jurusannya atau awak ke universitas. Apa ya? Dori ya, ya Dori itu. Pindah lu makan betul. Jadi karena ini sifatnya refleksi atau evaluasi lah tepatnya ya. Yang mau disampaikan nggak? Dari Bapak Ibu lah. Kalau ada persoalan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dioptimalkan di sekolah. Yang pasti secara pelaporan itu Bapak Ibu membuat video ya, video pembelajaran, video PTK dan video non teaching. Yang rasanya kemarin sudah kita sudah cek juga, walaupun waktu itu belum semuanya saya lihat. Saya 4 hari ini saya banyak sekali urusan saya. Tadi malam nyampe di rumah. Saya juga ada pelatihan, jadi pelatihannya itu dari jam 8 sampai jam 6 sore. Tidak boleh keluar-keluar di sini masalahnya. Dimatikan video aja nggak boleh. Bapak Ibu ngajar juga harusnya seperti itu kemarin kan. Jadi Zoom-nya itu sangat interaktif ya. Dia nanya, kita mesti jawab di chat, di kolom chat. Bagus sekali, jadi nggak bisa kemana. Saya pelatihan dengan Pak Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar. Menarik juga ya, udah lama nggak ikut pelatihan, ikut pelatihan. Silakan, mungkin dari Bu Weskia dulu kalau ada yang mau disampaikan. Apa aja ya, karena sudah tidak ada kendala-kendala juga yang ditemui. Silakan Bu. Iya, kalau saya yang PTK itu kemarin yang sempat ragu Pak, ya. Kan katanya siklus 3, apakah wajib 3 siklus atau berat kita melanjutkan siklus di PPL 1 kemarin? Itu yang membuat saya ragu kemarin Pak. Ya. Yang di PPL nih, ya kan katanya siklus 3, apakah harus 3 siklus atau misalnya kita cukup 2 siklus, ya udah 2 siklus saja gitu. Itu yang membuat ragu Pak tadi kemarin itu Pak. Ya, 2 kali mutar istilahnya, 2 kali mutar. Kalau ada yang meragukan dari hasilnya, itu boleh, bisa bahkan tidak ada siklus, tidak ada misalnya endless cycles ya. Jadi siklusnya tidak berhenti. Tapi kalau misalnya dengan 2-3 kali siklus sudah ditemukan pemecahannya, itu boleh berhenti. Jadi syarat berhentinya itu adalah
kita menemukan solusi dari masalah kita atau syarat berhentinya. Tapi kalau belum ada yang bisa dideskripsikan sesuai dengan teori yang kita pelajari, bahwa tindakan atau metode kita itu bisa memperbaiki faktor atau variabel Y yang ada dalam diri siswa, ya itu masih bisa diteruskan. Jadi kalau sudah tidak, tapi kalau belum ya boleh ditambah siklusnya. Menambah siklus itu artinya membuat perencanaan baru, ya. Perencanaan tindakan baru. Apakah tindakan baru kita itu adalah tindakan lama dengan kuantitas atau kualitas yang lebih tinggi, atau memang bentuk lain dari tindakan tetapi dengan metode yang sama. Itu contoh ya, metodenya itu atau cara kita adalah demonstrasi. Mungkin cara pertama demonstrasinya kita, cara kedua demonstrasinya dengan video tutorial, cara ketiga demonstrasinya dengan mereka disuruh praktek. Jadi macam-macam bentuk. Metodenya sama tetapi form atau bentuk perlakuannya bisa berbeda. Maksud saya Bu ya, tapi tetap sama-sama demonstrasi. Nah, tergantung kepada apa yang mau kita capai dari tindakan kita itu. Gitu Bu. Mengajarnya gimana? Mengajarkan apa kendala yang ditemui dalam implementasi model, tentu saja ya. Seperti saya berikan contoh itu, misalnya menggunakan problem based learning. Apakah problem yang kita buat itu sesuai dengan kompetensi dari siswa yang kita ingin harapkan terwujud atau bagaimana? Nah, itu yang saya mau dengar, masalah-masalahnya. Iya, kalau masalah itu Pak, karena saya kan menggunakan model saintifik. Nah, yang masalahnya itu ya siswa itu agak susah ngumpulkannya Pak, ngumpulkan semuanya gitu Pak. Nah, contohnya tugas. Meeting seperti ini nih Pak gitu. Jadi ada yang maksudnya mengumpulkan kehadirannya gitu ya. Iya, jadi tidak full semuanya gitu Pak. Nah, itu kendalanya Pak. Nah, itu biasa itu memang Ibu harus klipkan itu ya. Sebab kalau nggak salah saya itu, kalau di daerah yang hijau itu boleh melaporkan pas ujian itu adalah betul-betul dia berhadapan dengan siswa secara real. Tapi kalau zonanya itu zona merah, boleh dengan blended learning. Oke lah, yang lain Pak Afif. Ya Pak. Ya, gimana? Saya ini Pak, kesulitannya menerapkan pembelajaran yang HOTS itu kalau untuk model daring ini agak sulit Pak. Mana caranya tuh? Ya. HOTS. Ya, HOTS Pak. Kita mau apa dia? Misalnya kita menggunakan apa contoh materinya Pak? Yang Bapak punya? Mengkonfigurasi server misalnya Pak. Anak-anak ini tidak punya perangkat kebanyakan di rumah Pak. Tidak punya PC, tidak punya laptop. Cuma kalau praktek itu ya nggak bisa. Pakai atau misalnya mungkin nggak disuruh ke sekolahnya. Nggak boleh Pak. Kepala sekolah nggak mengizinkan Pak. Anak-anak datang ke sekolah. Kan maksudnya jangan rame-rame. Jadi dia diatur schedulingnya, mungkin Pak Afif standby di situ ya. Standby datangnya paling banyak berempat sekali datang. Misalnya jam 7 sampai jam 8 datang berempat, 8, 9. Memang waktunya itu kita yang lama jadinya.
Tapi setidaknya untuk praktek ini ya, dia nggak bisa praktek itu dibayangkan ya, kecuali misalnya prakteknya adalah pemrograman, nah itu boleh Pak. Atau sifatnya praktek itu simulasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia memang prakteknya konfigurasi atau menyambung, menginstal segala macam, itu mana bisa. Minimal dia pakai apa istilahnya itu ya, virtual lab. Kalau virtual lab itu dia yang membuat apa ya, semacam video bagaimana dia menyambung, mengkonfigurasi. Bisa buat Pak virtual lab. Kalau untuk materi jaringan bisa Pak, tapi cuma butuh laptop juga Pak anak-anak itu juga. Mereka ya. Ya. Bisa memang kalau di kampung masalah teknologi ini memang nggak bisa tercapai semua ke apa namanya ya, tujuan kita. Bahasa sederhananya tuh paham aja udah bagus. Paham Ya, aja itu udah sekarang lagi banyak Pak. Lebih kebanyakan ke teori jadinya Pak. ya, jadinya seperti itu. Sama saya nih praktek, saya ilmu elektronika ini mahasiswa. Mereka saya suruh misalnya pakai software Proteus, dia desain bagus. Lalu saya tanya kenapa angkanya segitu, coba bandingkan dengan teori. Udah dapat. Tapi saya tetap nggak puas. Saya ingin mereka merasakan bagaimana misalnya memasang, merangkai, salah pasang, salah rangkai itu. Dan itu namanya pengalaman belajar. Kalau kompetisi bisa kita capai, tapi pengalaman itu penting. Jangan-jangan dia bagus ya menganalisis, tapi memasukkan kaki komponen saja ke dalam lubang itu, lalu menyoldernya misalnya nggak pandai. Jadi memang kalau hands-on skills itu dia harus praktek. Kalau keterampilannya itu keterampilan hard skill, harus praktek. Tapi kalau keterampilannya bisa di otak dia, thinking skill-nya saja ya. Hot itu sebenarnya thinking skills, ya, namanya higher order thinking skills. Jadi tidak praktek pun bisa. Jadi kalau misalnya tujuannya itu dalam bentuk pengetahuan, Pak Afif, ya cari aja yang agak tinggi, misalnya menganalisis, mengkonfigurasi, membedakan karakteristik, ya, membandingkan membandingkan 2-3 devices, atau membandingkan teknik, ya. Itu sudah hot tuh Pak. Ya. Atau misalnya disuruh dia memberikan alternatif konfigurasi, ya itu udah tinggi Pak. Artinya dia jangan sampai itu praktek, langkah-langkahnya standar, buat ini lalu ini lalu ini lalu ini, itu paling tinggi C3 kan, nah, belum sampai hot. Hots itu di atas itu, misalnya kita tunjukkan satu, nanti kita tahu bagaimana alternatif yang lain, bisa nggak dia? Mungkin ada yang salah Pak, ada salah mengkonfigurasinya, enggak masalah. Nanti kita tanya, kenapa seperti itu? Itu sudah hots Pak. Ya kan? Kenapa seperti itu Anda mengkonfigurasi? Dengar alasannya, begini Pak, begini Pak, begini Pak. Jangan sampai dia tidak ada alasan. Nah kalau siswa itu sudah punya alasan, artinya dia sudah hot itu. Kita sudah melatih dia berpikir aras tinggi. Tapi kalau benar dia, tapi tidak tahu kenapa benar, kenapa Anda tahu kenapa ini berhasil? Ya pokoknya saya menjalankan sesuai dengan yang diajarkan. Itu belum hot Pak. Kalau itu baru menerapkan namanya, menerapkan suatu konsep. Ya, apakah konsep atau prosedur? Ya belum hot. Yang hot itu dia tak mesti tahu kenapa seperti itu. Di kemarin itu saya sampaikan, kalau ada pertanyaan what, apa itu, lalu why, kenapa begitu, lalu how, bagaimana ada lagi sebenarnya yang cukup bagus, namanya what if. Nah, what if itu bahasa kitanya, jika seperti itu maka akan apa. Jadi misalnya
Apa itu prestasi? Contoh apa itu prestasi? Jelaskan prestasi itu bisa berbuat memenuhi standar dan memberi nilai lebih atau prestasi. Kenapa kita mesti berprestasi? Ya, karena kalau kita berprestasi banyak peluang-peluang yang kita dapatkan. Bagaimana caranya supaya berprestasi? Ya harus bekerja keras, harus itu. Lalu ada lagi, what if jika kamu bekerja keras lalu berprestasi, maka apa? Nah, itu lebih jauh lagi kan bahasanya. Guru atau kita kadang-kadang mengemas materi tidak dengan pertanyaan. Jadi kenapa host? Karena kita juga dianjurkan sebagai gurunya membangun materi itu dengan menjawab. Ya. Kemarin malah saya suruh Bapak Ibu membolak-balik, misalnya jangan hanya what, why, how, tapi why dulu, mungkin why, lalu what, baru how. Ya. Apa itu konfigurasi? Kenapa perlu konfigurasi? Bagaimana cara konfigurasi? Jadi terjawab tuh tiga itu. Kalau metakognitif lebih tinggi lagi. Apa yang terjadi jika konfigurasinya seperti ini? Itu sudah pasti hot itu, Pak. Udah hot itu, Pak Afif. Jadi dia itu kalau dari segi pemahaman materinya sudah hot, itu biasanya juga prakteknya naik dengan sendirinya. Ya, jadi agak susah itu saya menerima kalau berpikirnya saja tidak hot, tetapi sampai kepada psikomotornya hot. Ya mikirnya aja nggak hot, nggak high level. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang high level? Gitu Pak Afif. Jadi bagaimana caranya? Ya, mungkin kalau tidak bisa praktek, coba kasih kasus dia, kasih soal-soal yang itu yang sering juga saya jelaskan dalam memberikan soal itu kita bisa kategorisasi ya. Pertama ada namanya soal latihan. Apa itu soal latihan? Soal latihan itu kalau kita kasih contoh A, gitu, dalam materi kita kasih contoh A, maka latihan itu adalah semisal A juga. Kira-kira cuma A aksen, H2 aksen gitu. Ya, misalnya saya ingin penjumlahan bilangan genap 2 tambah 2, saya kasih contoh. Maka kalau saya kasih soal, kalau saya kasih latihan itu pasti 4 tambah 4, 6 tambah 6. Nah, itu namanya latihan. Nah, tapi kalau soal yang betul-betul soal, gimana caranya? Kalau saya kasih pelajaran misalnya penjumlahan, saya kasih 2 tambah 2 sebagai contoh, maka saya akan kasih soal itu misalnya 3 tambah 5. Itu Pak. Itu namanya soal. Nah, sekarang saya kasih masalah. Jadi ada latihan, ada soal, ada masalah atau problem. Bagaimana kalau masalah, Pak? Saya akan memberikan sesuatu yang hanya dia bisa jawab kalau penjumlahan bilangan genap dia paham. Gitu Pak. Misalnya gimana? Berapa tambah berapa? Coba Pak. Berapa tambah berapa sama dengan 8 Pak? Jadi itu namanya problem. Banyak kemungkinannya Pak. Gimana? Banyak kemungkinannya kalau hasilnya 8. Dia akan jawab berapa Pak? Mereka akan jawab berapa? 4 tambah 4, 3 tambah 5. 4 tambah 4. 3 tambah 5, 8 juga. 3 tambah 5. 3 tambah 5. 5 tambah 3. 7 tambah 1. Gimana? 7 tambah 1. Berapa lagi? 2 tambah 6. 6 tambah 2. 2 tambah 6. Berapa lagi? 6 tambah 2. Hah? 6 tambah 2 Pak. 6 tambah 2. Jadi guru itu kalau ngasih soal Pak, mesti orang hebat Pak ngasih soal.
Ini baru penjumlahan biasa saya kasih yang. Jadi kalau saya sudah bilang saya kasih problem, mana yang hot? Itu yang saya kasih problem. Kalau saya cuma ngasih latihan dan soal, itu belum hot. Soal itu adalah bagaimana siswa bisa menerapkan sebuah konsep untuk menjawab persoalan. Itu namanya C3. Tapi kalau dia bisa menerapkan konsep untuk memberikan banyak alternatif jawaban, itu artinya dia sudah hot. Nah, coba Pak, mana yang benar jawaban mereka ini? Benar itu karena kita mengajarkan konsep penjumlahan bilangan genap. Nggak ada penjumlahan bilangan ganjil Pak ya. Konsepnya itu adalah penjumlahan bilangan genap. Maka jawaban yang benar itu adalah 4 tambah 4, 6 tambah 2, 2 tambah 6. Itu Pak. Bagaimana kalau ada yang jawab Pak, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 4 kali dia 2-nya. Benar atau salah? Nah, itu kalau kita pandai buat soal, maka kreasi siswa itu apa Pak? Jadi kalau kita ingin mengembangkan HOTS, ini contoh soal yang membuat namanya melatih creative thinking. Mereka selalu berpikir kreatif. Nah, yang kreatif, yang ekstrim kreatifnya itu Pak, tidak ada satupun yang Bapak salahkan. Dia mau 1 tambah 7, 7 tambah 1, 3 tambah 5, 5 tambah 3, benar juga. Nggak usah Bapak salahkan, itu namanya kreatif. Tapi kalau Bapak kasih panduan misalnya ya, misalnya nih panduannya begini, angka pertama lebih besar dari angka kedua. Tidak boleh yang dijumlahkan itu lebih dari 2 angka. Tidak boleh yang dijumlahkan itu angkanya sama. Misalnya. Bapak kasih kriteria. Kenapa? Karena kalau tidak dikasih kriteria, jawabannya bisa macam-macam. Nah, Bapak kasih kriteria. Nah, kalau sudah dikasih kriteria, itu namanya critical thinking. Jadi melatih dia berpikir kritis. Jadi saya 4 tambah, benar ini 4 tambah 4 sama dengan 8, tapi betul enggak sesuai dengan kriteria yang Bapak kasih? Dia tidak boleh adalah bilangan yang sama, oh berarti nggak bisa. Dan itu yang disebut dengan kritis itu. Gitu Pak. Jadi kalau contoh begini itu simple. So, HOTS itu bisa dipahami dengan benar melalui contoh-contoh. Jadi dia pegang itu, dia tersimpan di dalam kepalanya itu penjumlahan bilangan genap. Sederhana saja mengajarkan. Sama dengan misalnya mengkonfigurasi ya. Saya bukan bidang ilmu itu betul ya. Misalnya konfigurasi itu ada aturannya. Ya kan? Mengkonfigurasi. Nah, coba Bapak kasih aja soal, misalnya jaringannya seperti ini, coba konfigurasi. Coba aja dia. Tidak usah terlalu kasih banyak batasan, misalnya kalau targetnya adalah creative thinking, yang kasih batasan. Kasih aja soal soalnya sederhana dan jawabannya bervariasi. Gitu Pak. Sama itu kalau saya kasih contoh kalau orang seni ya, di gambarnya dikasih gambar ada tebing Pak, lalu ada ada serigala di sini ya, lalu ada bulan di atas sana gelap bulannya. Oke. Lalu pertanyaannya sederhana, deskripsikan gambar itu. Jadi dibuat gambarnya soal gini kan, ini ada jurang, ini ada serigala, ini ada rembulan, ya kan? Gambarnya gini aja. Lalu pertanyaannya, deskripsikan gambar ini, atau ilustrasikan ini gambar apa? Coba terbayang enggak apa cerita anak-anak kita itu? Hah? Bahkan anak itu akan bercerita di luar yang kita bayangkan. Nah, kita nggak terpikirkan, dia bisa pikir Pak. Kan kita nggak tahu modal dia itu seperti apa.
Jadi itu yang dimaksud dengan pembelajaran HOTS. Tidak usah Bapak paksakan. Kenapa? Karena HOTS itu bisa terbangun kalau pembelajaran kita pendekatannya adalah student center. Begitulah dia. Kalau ada deskripsinya seperti itu ya jangan disalahkan, kan dia student center. Orientasinya itu siswa. Jadi pendapat seperti itu ya itulah pendapat dia. Jadi kalau teacher center itu saya bilang, kalau teacher center itu nggak bisa diajari orang kreatif. Teacher center itu hanya bisa mengajarkan namanya analytical atau critical thinking. Tapi kalau student oriented itu bisa semuanya. Karena itu memang diajarkan supaya guru-guru melakukan pembelajaran dengan pendekatan student center. Termasuk jika ada anak-anak kita yang belum mampu, kita harus menyiapkan semacam pengayaan kepada anak itu supaya dia bisa belajar lebih cepat. Itu dimaksud dengan pendekatan berarti siswa. Tapi kalau materi kita ukurannya sama saja ya, pokoknya saya masuk, begitu pertemuan ini selesai, semua anak harus seperti ini, itu bukan student center, Pak. Saya sering mengkritik itu kan. Ada sekolah mengatakan di RPP-nya itu pendekatan student centered learning. Kita masuk di kelasnya itu ada meja di depan satu, meja gurunya menghadap ke siswa. Meja siswa ini semuanya seragam menghadap ke guru. Ada 20 sampai 30 meja. Lalu kita katakan ini adalah kita menggunakan student centered learning atau student oriented learning. Ya, itu kalau orang Padang bilang OTA. Bu Trina Huta Barat tahu OTA? Bukan OLO ya, OTA. Berapa? OTA itu apa? Omong kosong, bullshit kalau bahasa kita itu. Dia bilang SCL, tapi begitu masuk di kelas itu teacher centered learning. Kenapa? Karena gurunya di depan. Semua siswa mendengarkan gurunya. Kalau SCL itu susunan mejanya siswanya harus rubah. Bahkan guru tuh nggak ada meja, Pak. Kalau ada mejanya di belakang sana sudut. Yang ada itu adalah siswa bisa mengakses semua sumber informasi, mengakses dengan temannya, akses kepada gurunya. Jadi gurunya itu kira-kira adanya di tengah, lalu semua meja ngadap ke guru, ya kan? Meja siswa itu dengan teman sebelahnya juga bisa akses langsung dengan siapapun. Nah, coba Bu bayangkan itu gimana susunan mejanya. Nah, itu baru namanya student center. Jadi sesama mereka itu bebas berinteraksi. Nah, kalau di Zoom itu paling mudah. Kenapa? Karena semua orang bebas. Kalau di view itu di view galeri kalau Zoom ya. Pakai galeri itu view-nya. Jangan pakai speaker view. Kalau speaker view tentu kepada yang ngomong orang terpusat. Jadi bisa dibedakan itu kan. Begitu kalau orang memahami dari falsafah. Ini tadi pagi saya ada dokter itu mau sidang tertutup, jadi minta saya FGD itu dia buat model, itu yang saya gambarkan dari falsafah, dari teori, ya kan, dari teori muncul pendekatan, dari pendekatan baru muncul model. Kalau sudah ada model baru bisa nanti dijabarkan sampai ke RPP dari model itu. Ya, itu sampaikan. Jadi banyak yang mengatakan, saya tes itu di kampus ibu itu apa, teacher center atau student center. Ya, saya sudah menerapkan student center, Pak. Nggak ada student center. Saya tanya aja susunan mejanya. Mejanya mana? Ya biasa, Pak. Itu artinya kertas ibu berubah, tapi inti atau esensinya itu nggak berubah. Sama dengan HOTS itu. Kalau HOTS itu kita nggak perlu banyak bertanya apa Afif, nggak perlu banyak ceramah. Gitu. Kita lebih banyak sebagai coaching. Nah, ada anak belajar, malas belajar. Coba Weskia, apa yang kamu tadi malam ada baca nggak? Menurut kamu
Penting nggak pembelajaran jaringan ini? Coba Ibu jawab. Bagus ke jawab. Penting Pak. Pembelajaran. Kira-kira kalau Ibu menguasai jaringan itu apa yang Ibu dapatkan? Ya, dengan belajar jaringan itu kita dapat mengoperasikan komputer, misalnya membuat jaringan internet misalnya. Menurut Ibu menguasai komputer itu penting nggak? Ya, penting Pak, karena dapat digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari ataupun kegiatan kita di tempat misalnya tempat kerja gitu. Kalau tamat sekolah gimana? Kira-kira mau terus punya keterampilan komputer ini penting nggak setelah tamat sekolah? Iya, penting Pak. Misalnya saya tidak melanjutkan kuliah. Nah, kalau saya punya keterampilan komputer, saya bisa bekerja. Misalnya saya menguasai Office, saya bisa melamar di suatu pekerjaan di kantor misalnya. Itu apa bekerja? Ya kan. Sekolah untuk apa bekerja itu? Misalnya saya kan tidak ada biaya untuk kuliah. Nah, saya bisa memanfaatkan keterampilan saya di bidang komputer ini untuk mencari pekerjaan. Kalau sudah dapat pekerjaan, gimana? Kan bisa menghasilkan itu Pak, kalau sudah dapat pekerjaan. Menghasilkan siapa orang yang Bu Eskia mau bahagiakan kalau sudah punya pekerjaan? Kedua orang tua Pak. Kenapa mesti kedua orang tua yang Bu Eskia pikirkan? Ya, karena kan orang tua saya sudah susah payah selama ini menyekolahkan saya. Nah, kalau misalnya saya punya biaya mendapatkan penghasilan lebih dari pekerjaan itu, saya akan melanjutkan perkuliahan saya dengan biaya saya sendiri. Itu kan sudah kewajiban orang tua membiayai sekolah kita. Iya, karena orang tua kurang mampu membiayai. Nah, maka saya mencari pekerjaan dulu, baru saya kuliah dengan hasil dari pekerjaan saya itu. Berarti kita ini sekolah karena mau membahagiakan orang tua ya? Ya, kalau kita punya keahlian kan orang tua juga bangga Pak. Orang tua kita bangga, apalagi kalau kita berhasil. Ya pasti sebut-sebut namanya. Coba kalau kita gagal, gimana? Kalau kita gagal mungkin orang tua kita merasa apa ya? Sekarang Bu Eskia punya kesempatan untuk membahagiakan orang tua, tidak? Kalau menurut saya, yang saya lihat, orang tua saya bahagia dengan melihat saya pencapaian yang saya peroleh saat ini. Berarti pencapaian Ibu itu membuat orang tua Ibu bahagia? Iya Pak. Kalau bayangkan itu kalau anak-anak, kalau Ananda gagal berarti orang tua Ananda kecewa. Motivasi Ananda sekolah itu mau membahagiakan orang tua di samping membahagiakan diri sendiri. Iya. Sekarang apa alasannya Ananda tidak sungguh-sungguh sekolah? Bisa nggak Ananda berhasil kalau tidak sungguh-sungguh? Iya, nggak bisa Pak. Lalu kenapa sekarang tidak sungguh-sungguh? Kenapa belajar apa adanya? Kan di depan itu tantangan semakin apa? Kenapa Ananda belajarnya tidak sungguh-sungguh? Kan ini kalau guru ya. Kalau Ibu kan sudah memilih profesi guru. Jadi guru berprestasi semua orang mau. Syarat itu jadi guru prestasi itu kompetensi, ya, kepribadian. Kenapa tidak ambil itu? Sekarang ada kesempatan kita untuk meningkatkan keahlian. Ada modul belajar yang diberikan oleh para mentor kita. Kesempatan kita belajar, kenapa nggak mau belajar? Jadi kalau di guru zaman sekarang itu lebih banyak sebagai motivator, sebagai coach. Tidak bisa anak kita itu kita ceramahi sekarang, Bapak Ibu. Betul.
kita lebih banyak mengarahkan, directing dengan bertanya saja. Ini itu namanya teknik coaching. Banyak lagi itu teknik-teknik yang harus dikuasai oleh seorang. Maksud teknik bertanya. Jadi kalau ada anak yang tidak perhatian, boleh dia ditegur dengan namanya. Kalau bisa, ya, di pertemuan pertama itu coba suruh buat namanya di mejanya kan, supaya kita kenal. 3 minggu pertama semua anak, karena dia anak tahun 1, harus naruh nama di meja. Dan teman-temannya harus hafal juga kan. Dia misalnya kalau siswa baru ini kan, nama dengan kita ini. Dia itu akan senang kalau kita panggil dengan namanya. Saya kan jadi guru sudah lama, Bu. Lama jadi guru. Saya ngajar STM itu tahun 94 sampai 98, 4 tahun lah ngajar STM. Ngajar STM sampai 98 saya sekolah, tamat 2000 saya ngajar mahasiswa. Jadi pengalaman mengajar itu udah lama. Ya. Dan kadang-kadang kita balikkan, kita kalau disapa oleh dosen itu disebut namanya senang. Jangan panggil siswa kita dengan si Anu. Anu apa? Anu Aisyah. Dengan gak suka dia. Panggil dengan namanya. Kapan perlu dengan nama yang dia senangi. Ya. Banyak lagi itu. Mau jadi guru memesona. Guru yang mempesona. Mulai dari tampilan. Walaupun saya enggak tahu ya, dengan kelas ini ya, saya jelaskan pesona itu apa. Apa Bu Trin, apa itu pesona, Bu? Ya Pak, pesona itu kita Ya. Peserta didik itu mampu terpukau dengan apa yang kita tampilkan, cara kita menjelaskan, cara kita ngomong, gitu. Cara kita menjelaskan di depan kelas, gimana kita bukan hanya kepribadian kita juga, itu bukan hanya ini kita Pak wajah atau apa, bukan, tapi kepribadian, cara kita mengajar, cara kita mendidik itu Pak. Persona itu dari kata persona. Persona itu ya artinya pribadi, kepribadian. Jadi mempesona itu artinya ya menunjukkan kepribadian. Kepribadian itu dari A sampai Z. Kepribadian orang itu bisa dilihat dari apa saja, dari cara dia berbicara, dari cara dia melayani, dari cara dia berpakaian, dari cara dia menampilkan fisiknya, physical appearance. Itu semuanya menunjukkan apa disebut kepribadian. Tapi hakikat kepribadian itu adalah di dalam kepribadian, dalam hatinya. Bagaimanapun kadang ini ada orang bicaranya kasar, tapi dia itu pribadinya bagus, maka walaupun kasar kadang-kadang kita nggak marah, kita nggak tersinggung, karena kita tahu dia itu orang baik. Nah, dalam tanda kutip, saya tahu dia itu orang baik, ya kan, ngomongnya aja itu yang kayak gitu. Sama lah dengan orang Batak kan, suaranya aja yang keras, tapi apa-apa dia nangis. Coba tengok lagu-lagunya itu, Bu, orang Batak itu. Saya Anju Ma'au itu kan, bagus lagunya. Saya hafal lagu Saya Anju Ma'au itu. Itu orang Batak itu ngomongnya aja besar, ya kan? Beda sama orang Jawa. Orang Jawa itu ngomongnya lembut tapi nanduk, makanya dia pakai blangkon, garisnya di belakang. Itu personality semua. Itu Bapak Ibu. Jadi guru itu memang menyuruh kita jadi orang baik. Yang baik itu ya nggak ada hubungan dengan agama, maaf ya, nggak ada hubungannya. Baik itu universal. Nah, itu universal. Ya. Kenapa? Karena begitu kita tidak jadi orang baik, maka kita melawan hukum-hukum alam.
Gitu. Jadi jadi orang baik aja. Bolehkah kita jadi orang baik sekaligus temperamental? Boleh. Yang penting kita baik. Suka emosian, suka marah, nggak apa-apa jadi guru. So, kalau nggak ada pula sikap pemarah itu, nanti siswa kita itu dia ya dimana enak perut dia aja. Biar aja lah ibu tuh nggak marah itu. Perlu juga pemarah. Yang penting jangan marah terus, nanti siswa kita ngasih gelar ya Bu Trina M. Trina marah. Kalau nggak marah nggak mau Trina. Tapi itulah personality. Kalau ibu nggak ada atau ibu pemarah tapi tetap disayangi siswa, itu berarti ibu sudah mempesona. Gitu. Tapi selembut apapun bapak ibu ngomong, tapi siswa itu ibu nggak ada, dia nggak pernah nanya. Ibu nggak masuk, dia senang. Apanya? Meskipun ngomong kita lembut, ya kan Bu? Saya pengalaman saya mengajar ya, siswa-mahasiswa itu. Saya tuh ngomong, dari dulu memang ngomong saya lurus-lurus ya, kasar ya kata orang, kasar. Tapi saya alhamdulillah, misalnya, jarang saya ngajar itu siswa saya nggak adil. Atau ngajar ada siswa saya yang keluar masuk itu nggak, boleh dikatakan nggak pernah. Bahkan itu dia nunggu sampai saya selesai baru dia keluar pipis itu. Padahal saya nggak pernah maksa, saya ngomong kadang-kadang nggak ada hubungannya dengan materi pelajaran, saya jelaskan aja. Buat mengajar, untuk saya sendiri, saya nggak ada orang buat angket, saya buat angket sendiri. Bagaimana menurut kamu tentang cara saya berbicara? Ya, dulu tuh ada bapak ngomong cepat sekali, karena memang saya dulu tuh ngomong cepat. Betul Bu, sehingga saya kalau ada siswa itu jawab lambat tuh saya kesal. Kan saya cepat ngomongnya. Lalu saya perlahan saya rubah. Jangan-jangan saya cepat ini saya saja yang ingin mencapai target, tapi di kepala siswa saya belum tercapai targetnya. Gitu. Lalu saya mulai lambat-lambatin. Jadi kalau satu pertemuan itu rasanya belum sampai materi saya kasih tugas. Memang ya kita harus rajin meriksa tugas. Saya dulu rajin meriksa tugas. Balik saya, itu aja. Kadang-kadang metode ini macam-macam, tapi metode sederhana pun kalau kita sungguh-sungguh itu bisa bagus. Misalnya siswa buat tugas, kita koreksi, dikasih tugas lagi, dikoreksi lagi. Rajin aja ngoreksi, tapi kalau ibu nggak pernah ngoreksi tugas itu, begitu ibu buat tugas 1, 2, 3, ibu nggak koreksi, lalu dia menjiplak saja tugasnya. Udah pasti jiplak. Orang dia tahu ibu nggak periksa kan. Jadi kadang dengan tugas saja itu tidak perlu. Dulu mana ada problem based learning, project based learning. Walaupun saya pernah cerita ya, saya anak ngajar SMK itu. Dalam satu semester siswa kami itu bisa punya project 6-7. Jadi mulai dari membuat rangkaian. Kalau belajar audio, saya suruh dia buat pre-amplifier misalnya. Ada yang lebih tinggi, saya buat power amplifier. Sampai buat speaker, sampai buat apa namanya nih, mikrofon wireless itu ya. Nah, itu zaman saya ngajar siswa saya seperti itu. Jadi kita hanya mengecek proyeknya udah sampai mana gitu ya. Udah jalan apa enggak. Jawaban anak ini kan lucu-lucu. Mau bohong tapi nggak biasa bohong kan. Pak, saya di rumah bagus sekali proyek saya ini Pak. Terus kenapa sekarang nggak bunyi? Mungkin karena di bus kota itu kesenggol sama cewek tadi Pak. Dia ke sekolah naik bus kota kan. Di bawah proyeknya itu tenteng satu, tenteng sini. Karena proyek banyak kan. Sementara sekolah kami itu nggak ada, ruangannya itu nggak banyak. Bengkelnya cuma satu, bengkel untuk mengebor papan PCB sama plat besi. Itu aja 2 mesin bor di dalam. Sekolah kami itu, sekolah elektronika nggak ada labnya. Iya, tapi siswa kami itu macam-macam Bu. Ada yang jadi teknisi di Dufan. Saya pernah ketemu itu, dia teknisi di Dufan di Jakarta. Kepala teknisi lagi coba. Nah, ada yang saya bilang kemarin itu anak SNPN itu jadi
Sudah doktor, dia sekarang jadi ketua jurusan di teknik elektro di UNP. Siswa saya dulu, sekarang dia ketua jurusan. Hebat. Padahal dulu nggak ada labnya, itu sering saya cerita sama dia, bayangkan, itulah bapak ngerjain kami. Dikerjain tapi kamu kan ya. Gitu Pak Fajar. Coba bayangkan, nggak ada lab elektronikanya tapi mereka pandai membuat rangkaian elektronik. Jadi syaratnya begitu masuk STM itu harus punya toolkit. Dulu ada toolkit itu kan. Saya ingat tuh belinya 17.500 tuh. Di dalamnya ada solder, ada penjepit, ada tang potong, ada lengkap lah di dalam itu kan toolkit. Itu aja, jadi nggak bisa diterima masuk di STM itu, di SMK itu kalau nggak punya toolkit. Nah itu aja modal dia. Lalu kita cari rangkaian ya. Tapi kita uji coba. Jadi saya itu setiap awal semester itu bisa nggak tidur saya malam di lab itu. Saya siapkan dulu proyeknya itu. Jadi di proyek itu kita dulu yang menyelesaikan. Jadi apa-apa persoalan siswa itu kalau tidak jalan, Pak ini nggak keluar, ini ribut. Nah, kita sudah tahu kan, kita udah dicoba. Itu Bu. Waktu itu saya masih bujangan, jadi ya malam di lab tidak ada masalah. Tapi karena saya ingin gitu, saya dulu di STM, saya tambah STM. Jurusan saya jurusan listrik. Jadi masuk ke IKIP itu di UMP dulu ini, saya ambil jurusan elektronika. Ditanya, kenapa kamu ambil elektronika? Karena saya melihat elektronika ini lebih maju daripada daripada listrik. Jawaban simpel dulu itu. Ternyata memang elektronika yang lulus saya. Jadi saya udah hobi elektronika itu udah mendalam saya. Sebelum tamat sudah ngajar saya Bu. Jadi waktu saya PL dulu waktu saya di IKIP itu saya PL kan. Saya cuma 3 hari di tempat PL, 3 hari lain saya ngajar lagi. Ditanya sama teman saya, kok bisa itu? Jadi guru pembimbing saya, guru pamong saya itu waktu dia tanya, oh, kamu udah ngajar? Sudah Pak. Di mana ngajar? Di SMK Pratama. Dia tuh langsung terkejut karena SMK Pratama itu SMK paling mahal ketika itu di Kota Padang. Dan orang guru negeri pun berebut mau ngajar di sana tapi nggak dapat. Nah, ini ada mahasiswa belum tahu bisa ngajar sana. Tentu dia bilang tentu mahasiswa ini bukan mahasiswa sembarangan gitu kan. Karena mau ngajar di situ guru berpengalaman pun susah masuk ngajar di sana. Saya mahasiswa udah ngajar sana. Itu jadi hobi saya. Nggak mungkin kita jaring guru mempesona itu kalau kita nggak mencintai profesi kita sebagai guru. Jadi guru ini nggak bakal kaya, kayak saya lah nggak bakal kaya jadi guru itu. Tapi cukup ya, di guru itu cukup. Oke lah, Bu Trina ada yang mau kita diskusikan? Satu-satu ditanya dulu. Oke Pak Afif ya. Ya itu hotsnya. Ya Pak. Tekniknya, tekniknya itu memang tidak bisa. Tapi saya pengalaman saya dengan mahasiswa PPJ ini, kadang-kadang lebih memuaskan itu. Lebih semangat ngajarnya itu Eskom, SD, serius daripada SPD. Mohon maaf nih kalau ada yang SPD. PD ada juga itu. Kalau di grup 1 itu ada bekas mahasiswa kita juga di sini tuh bagus dia tampilan apanya bagus, ngajarnya bagus. Tapi biasanya yang Eskom sama SD itu lebih semangat. Silakan Bu Trina. Assalamualaikum. Halo Pak. Ya Pak. Alumni bos sih berarti Pak. Hah? Jadi. Biasanya langsung tuh Pak diimbau Pak. Bila Pak mau karena si berarti Pak. Nah, ya Pak. Apa ndak nio Pak? Hah? Lagi Simoni Pak. Sebentar Bu Trina ya.
sebentar ya, komandan saya nelpon. Oke, Bu Triana, silakan. Pak, mau nanya tentang soal hot tadi, Pak. Ya. Kalau di pilihan berganda gimana ya, Pak, buat soal hot? Oh, soalnya pilihan ganda. Iya, Pak. Ya sama saja. Kalau soalnya itu ya seperti tadi ya. Misalnya kalau jawaban A, B, C, D-nya itu hanya, misalnya kita waktu latihan, waktu materinya 2+2, lalu di pilihan gandanya kita soal yang serupa, nah, itu berarti tidak HOTS ya. Jadi HOTS itu begini maksudnya, dia menggunakan pengetahuan yang dia punya untuk menjawab, bukan memakai ya, tapi ya itu tadi, dia sudah paham enggak dua penjumlahan bilangan bulat itu, penjumlahan bilangan genap. Lalu saya kasih soal supaya konsep penjumlahan bilangan genap itu dia bisa eksplor ya, untuk apakah dalam bentuk menganalisis sesuatu ya. Kasih contoh. Coba Ibu buat soal Ibu itu, nanti kita rubah jadi hot soalnya. Ada? Nah, mik. Soal pilihan berganda, Pak, belum ada, Pak, karena saya bingung itu di ABCD-nya pakai C5, C4 atau di soalnya, Pak. Kalau di SI test bisa, Pak, tapi kalau jadi berganda masih bingung. C4, C5 itu harus ditetapkan dulu di tujuan atau di indikator. Misal, apa tujuan Ibu? Yang HOTS itu di tujuan Ibu apa misalnya? Menganalisa, Pak. Menganalisis apa? SQL CMD, Pak. SQL DNL. SQL DNL. Ini bahasa apa ini? Basis data, Pak. Basis data. Nah, kan ini sudah sudah tinggi nih. Nah, sekarang untuk mengetahui apa ini sudah tercapai belum, kita tes. Ya kan, tesnya ini bisa essay, bisa pilihan ganda. Kenapa pakai pilihan ganda? Ya, supaya meriksa soalnya mudah. Kenapa pakai essay? Karena buat soalnya mudah. Jadi pilihan ganda sama essay itu bedanya cuma itu. Kalau pilihan ganda buat soalnya susah, meriksanya mudah. Kalau essay buat soalnya mudah, memeriksanya susah, Bu. Jadi ada guru itu buat essay. Ya essay cepat kita buat soalnya, tapi memeriksanya susah. Kan bisa itu, Pak, essay soalnya mudah, misalnya coba jelaskan apa itu. Kalau jelaskan sih itu cuma C2. Itu pun nanti Ibu mesti baca soalnya apa, dia sudah jelas apa enggak. Ya. Jadi misalnya menganalisis itu ya, saya enggak, karena saya kontennya juga tidak ya. Menganalisis itu intinya begini. Misalnya ada satu rangkaian atau beberapa rangkaian, ya kan? Lalu kemampuan menganalisis itu artinya siswa diberi bekal untuk memahami sub-sub atau sub-sub sistem yang dari rangkaian blok itu ya, mengetahui fungsi masing-masing blok dan juga lalu mengetahui fungsi kalau blok itu berhubungan. Itu contoh ya. Nah, menganalisis itu adalah dia bisa menguraikan blok-blok ini masing-masing, mulai dari fungsinya, lalu koneksinya dengan sub yang lain. Nah, itu namanya menganalisis. Lalu soal saya apa? Kalau misalnya di dalam blok ini ada kesalahan atau indikasi munculnya kesalahan, saya suruh dia, misalnya kemungkinan kesalahan itu ada pada, misalnya gitu ya, gitu Bu. Jadi kayak televisi lah, tampilan dari televisi itu seperti hujan atau bersemut yang sedang berkelahi, ya.
Nah, kemungkinan kesalahan itu ada pada itu Bu. Kalau dia bisa jawab itu dengan benar, tidak sudah bisa menganalisis itu. Kan dia mesti cari tahu kalau bintik-bintik itu biasanya salah di bagian mana nih? Apakah di bagian video atau di bagian penerima sinyal itu, ataupun putusnya koneksi dari sinyal kepada kepada video amplifier misalnya. Jadi nanti jawaban Ibu di sekitar situ yang kira-kira ya. Kalau metode ABC pilihan ganda itu begini. Ada satu jawaban yang tepat, ada satu jawaban yang hampir tepat, ada satu jawaban yang membingungkan antara semisal dia tapi bukan itu yang kita maksud. Apa istilah itu? Pengecoh, soal pengecoh. Ya. Lalu ada soal yang tidak tepat. Jadi itu saja variasinya. Kalau ditanya mana bagus 5 pilihan atau 4 pilihan, ya kalau semakin banyak pilihan semakin pusing gurunya buat soal. Iya kan? Kalau mau soal pilihan yang paling mudah itu pilihannya cuma 2. Kita sering buat namanya pilihan ganda juga kan, jawabannya cuma 2, yaitu yang tepat dan yang salah, namanya benar salah. Jadi kan ada itu Bu ya. Soal ujiannya adalah soal benar salah. Nah itu di zaman dulu itu soal benar salah itu ya, memang kita harus betul-betul tahu materi itu baru bisa nilai kita tinggi, ya kan? Walaupun ada teman saya itu kalau dia soal benar salah dia pilih aja yang benar semua. Benar. Kalau ditanya kenapa kamu jawabannya benar semua, saya yakin gurunya itu buat jawaban yang benar itu lebih banyak dari jawaban salah. Jadi kadang-kadang dia dapat 60, kadang-kadang dia dapat 70, nggak pernah dia 100. Tapi itu aja deh konsepnya. Saya bilang sempat gurunya tahu nih tipe orang seperti kamu, dibuatnya jawabannya itu salahnya 7, benarnya 3, baru tahu kamu. Tapi dia pintar juga cara berpikirnya. Ya sama itu pernah dulu zaman kita masuk perguruan tinggi itu melalui MPTN ya, atau Sipen Maru dulu namanya. Nah itu ada orang yang jawabannya asal-asal, dipilihnya saja semua satu jawaban itu kan, karena zaman itu kalau jawaban salah tidak dikurangi. Nah setelah itu aturannya dirubah kan, kalau jawaban salah dikurangi. Lucu juga dulu. Gitu Bu Trina. Ya agak susah tapi ya perlu latihan. Jadi bisa dengan pilihan ganda pun bisa kita membuat soal itu menjadi hot. Ya oke Pak, makasih Pak. Oke. Susah Pak, ya memang susah. Kalau pilihan ganda itu pilihannya itu buat soalnya susah, tapi pemeriksanya mudah karena tinggal buat polanya kan. Pola buat lubang dulu pakai obat nyamuk itu lubang kuncinya itu kan. Saya pakai obat nyamuk. Kalau Pak Fajar boleh pakai rokok. Nanti ini polanya kan dapat polanya ditempel ke lembar jawaban gitu kan. Dilihat mana benar. Selesai. Dan kalau kita meriksa soal ABC itu senang. Maksud senang itu ya bisa suruh anak kita. Kalau saya dulu senang. Tolong kamu ini polanya, kamu hitung aja yang benar berapa. Gitu Pak Fajar. Anak SD kelas 6 udah bisa meriksa soal kalau ABCD. Coba kalau isi suruh anak kita meriksa, mana bisa? Jadi kalau soal itu ya, tapi tujuannya sama. Tes itu untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi sudah ada dalam diri siswa. Jadi kalau tujuannya siswa mampu menjelaskan, nah itu paling mudah buat soal esainya, jelaskanlah. Kalau esai, tapi kalau pakai ABCD, setidak-tidaknya untuk satu indikator itu 5 soal kita buat Bu. Satu indikator itu kita buat 5 soalnya. Kalau ABCD. Kenapa mesti banyak Pak? Karena bisa saja kalau cuma satu, dia tebak-tebak saja jawabannya. Gitu. Jadi minimal 5 untuk mengklarifikasi jawaban dia itu konsisten atau tidak.
Kalau dikasih 5 soal, terjawab sama dia lebih besar dari separuhnya, itu berarti relatif dia sudah mampu. Ya kan, dikasih 5 benar 3, itu artinya dia relatif mampu. Tapi dikasih 5 betul 2, itu artinya dia tebak-tebak. Apalagi dikasih 5 benar 1. Jadi untuk melihat reliabilitasnya. Ya. Kalau dalam penyusunan instrumen itu namanya daya beda. Jadi siswa kita, soal kita itu mampu membedakan orang yang mampu sama orang yang tidak mampu. Yang betul-betul sudah tahu sama yang tidak. Jadi dalam satu indikator kalau dibuat 5 soal, ya kita lebih bebas kan cari materi yang kita harapkan dia bisa menjawab dengan konsisten. Itu Bu Trina. Pak Fajar mau nanya? Oke, sama-sama. Pak Fajar? Ya. PTK sudah? PTK masih yang kemarin. Oke, ya gimana? Ini Pak, tadi kan Bapak di awal kan sempat jelaskan masalah sistem pelajaran tadi ditanya sama Pak Abid. Masalah Ya. praktek yang harus tatap muka. Ya. Nah, di sini kan sekarang kami kan ini uji coba Pak untuk pembelajarannya balik ke tatap muka. Ya. Nah, cuman untuk praktek dia itu sistemnya dia dibagi Pak sesinya. Jadi kami itu ada 4 sesi, satu sesi itu 5 orang. Ya. Nah, jadi Pak nanti untuk video rekaman itu Pak, apakah semua kita rekam hanya sesi yang mana yang dipilih Pak? Ya, kalau ada online, nah buat rekaman online. Kalau ada yang sesi langsung, buat juga video yang langsung, Pak. Tentu lebih bagus kalau langsung, kan? Ya, kalau kami ini langsung Pak, tatap muka langsung. Iya kan? Artinya semua ya lebih bagus Pak Fajar itu ambil yang langsung, karena kita juga ngajar itu lebih enjoy juga, lebih enak rasanya kalau langsung. Jadi ambillah videonya, nanti videonya yang Pak Fajar tetap mengedit sampai 7-10 menit, dan itu menampilkan kegiatan-kegiatan intinya. Itu lebih bagus lah langsung lagi, kan? Kalau online ini rasa-rasanya itu yang dibilang Bu Baskia tadi itu kan, nah dia kita sudah siapkan, dia belum siap-siap juga. Ditunggu-tunggu masuk, gak juga masuk. Nanti dia enak aja bilang, Pak jaringan bermasalah. Gimana? Bagaimana kita mau mengesahkan bahwa jaringan dia itu bermasalah? Iya kan? Jadi banyak hal-hal yang di luar kontrol kita kalau dia online. Kalau saya ditanya, mana bagus Pak? Ya bagus offline lah. Online itu bagusnya kalau dia dikombinasikan, di blended, baru bagus online. Karena saya bukan tidak setuju dengan, tapi teori-teori pendidikan itu begitu. Yang namanya mengajar itu kita ingin siswa itu langsung lihat kita, berinteraksi dengan kita. Jadi kalau dia bilang tidak tahu, kita bisa membaca di raut wajahnya langsung, ini dia tidak tahu atau dia pura-pura tidak tahu. Iya kan? Tuh. Kalau istilahnya, kalau online itu dia dapat kontennya, tapi tidak dapat pengalamannya. Jadi memberikan pengalaman belajar kepada siswa dengan cara online ini yang itu tantangannya, artinya itu susah ya. Susah. Tapi kalau dia dengan online, materi itu bisa dibuat lebih padat, lebih banyak. Kelebihannya kalau online. Saya tidak perlu menjelaskan banyak, cukup saya kasih video, dia bisa putar video itu everywhere, every time, udah bagus. Tinggal saya pancing-pancing apa dia baca apa enggak, apa dia lihat apa enggak dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia bisa jawab,
berarti dia sudah lihat video. Kalau nggak bisa jawab, saya suruh lagi lihat videonya. Lihat video itu sama dengan lihat bacaan, Bu. Nah, pertanyaannya boleh dimulai dari pertanyaan umum. Setelah kalian menyaksikan video itu, kira-kira apa, coba ungkapkan dalam 1 atau 2 kalimat yang bisa Anda lihat dari video itu. Artinya kita melempar namanya general question. Jawabannya macam-macam, karena kita melihat secara umum, ya kan? Tidak usah kalau semuanya jawaban bagus. Saya lihat videonya gini-gini, Bu, ada begini, bagus. Langsung kita tahu itu mana yang lihat video, mana yang enggak, kan? Yang enggak itu kemungkinan dia belum lihat video. Pertanyaan kedua, mulai agak spesifik. Menurut kamu setelah lihat video itu, apa langkah-langkah pokok kalau kita mau menginstal VMware? Ini perhatikannya, pasti dia lihat video lagi. Kasih kesempatan dia lihat video. Gitu. Kalau enggak, tambah lebih detail lagi misalnya. Nah, jadi saat menyambung kabel itu, di video itu ada kasus. Kira-kira apa penyebabnya? Itu lebih dalam lagi lihat videonya. Jadi kalau materinya sudah ada dalam bentuk video, kita hanya bekerja dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu enaknya sekarang dengan online, dengan media, dengan teknologi ini. Ya kan? Zaman dulu mana bisa begitu? Kalau zaman dulu itu kita betul-betul menspesifikkan tujuan pembelajaran kita. Dulu namanya TIK, tujuan instruksional khusus. Jadi pokoknya dia bisa menyambung kabel menggunakan 8 tipe sambungan. Wah, itu. Sambungan apa itu? Sambungan ekor babi, sambungan lurus. Saya sudah lupa itu pelajaran STM saya. Ibu tahu enggak saya waktu STM? Kita yang buat job sheet. Jadi guru saya itu kalau masuk, apa pelajaran kalian hari ini? Ini Pak, coba kau buat job sheetnya. Ya, guru saya itu sama macam orang Batak, kan dia orang Tanah Toraja kan, guru namanya Pak Palesang itu namanya. Masuk. Kau buat, kasih waktu kau 20 menit buat. Awak buat surang. Sudah selesai laporkan ke dia. Ini kau bisa apa kau kalau seperti ini tuh jam? Kan bisa itu Pak. Saya menggunakan sambungan ekor babi. Sambungan ekor babi sekali tarik putus dia, lepas dia, nggak bisa kau nya. Itu guru saya dulu, Bu. Saya itu ingat betul, karena ingat itu lalu saya membuat modelnya. Sekarang saya buat modelnya itu. Jadi job sheet itu saya cuma kasih, oke, materi kita ini, tujuan kita ini. Coba kamu buat job sheetnya. Saya sudah pernah saya praktekkan, Bu. Satu versi Indonesia, satu versi bahasa Inggris. Tapi saya kasih contoh biar mereka belajar. Itu karena saya ingat betul itu guru saya ngajarkan itu, lalu saya merasa itu metode yang bagus. Itu hot sih itu. Hot. Tanpa disuruh belajar, kita mesti belajar itu kira-kira ngapain nih sambungan ini. Tapi ingat kita semua, mungkin karena saya sudah di bidang elektronika ya, tapi menginstalasi listrik, instalasi apa kita ingat, mungkin menurut saya salah satu faktornya itu karena cara guru ini ngajar ke kita itu kita ingat. Yang instalasi komersial juga saya ingat. Kenapa diingat? Karena waktu itu guru saya cantik yang ngajar. Jadi diingat itu karena gurunya cantik gitu ya. Pokoknya kalau kita mau masuk itu mesti belajar. Kenapa? Ntar ditanya sama ibu guru itu kita nggak bisa jawab, malu dong, dia kan cantik. Jadi ibu-ibu kalau itu Pak Fajar ya kan, Pak Fajar ada guru yang sama-sama ngajar materi yang sama, Pak Fajar harus pandai-pandai, pandai ngelawak, pandai apa supaya siswa senang. Kalau enggak pasti kita kalah sama guru perempuan itu, karena dia perempuan ya kan. Karena kita sebelum belajar sama ibu itu ya, sampai sekarang itu ibu itu teman Facebook saya.
Masih ada itu. Sekarang aja dia masih cantik kelihatan itu, padahal udah tua ya kan. Itu guru saya dulu. Dia ketawa juga, Bu. Dulu itu teman saya sering kali jatuh penanya. Nah, kenapa jatuh pena kalian? Ini ibu ini, dia kalau pakai rok itu, pasti rok itu di atas lututnya. Jadi kalau duduk itu, teman saya ini sebentar penanya jatuh. Ibu itu betul-betul mempesona. Kalau kita mau praktek instalasi listrik komersial, wah udah lomba-lomba duduk di depan. Ngajar. Itu suaminya kepala sekolah saya. Ini suami ibu itu. Dia ibu itu orang Sunda. Ibu itu orang Sunda aslinya, orang Jawa Barat. Suaminya itu kepala sekolah paling kejam itu. Zaman saya sekolah dulu. Nah, jadi karena benci dengan suaminya ya kita kalau belajar dengan istrinya itu ya serius. Nah, teman saya itu dia sebentar penanya jatuh. Jadi gini-gini penanya dilempar-lempar pena. Oh jatuh ke depan ngambil. Aduh Pak Fajar. Kalau ibu-ibu ya hati-hati. Kalau saya dulu ya ada guru koperasi saya itu ya saya grogi kalau ibu itu dekat-dekat karena dia cantik juga ya kan. Jadi kita waktu sekolah dulu itu kan sering jawab, sering apa namanya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita di dekat dia nanya dekat ke kita itu udah dikduk juga ibu. Karena ibu tuh tangannya juga agak ramah, maksudnya megang. Saya nggak suka dipegang itu kan. Coba Anwar, coba kamu kan biasanya bisa jawab sih. Ada kilang konsentrasi malah kita gitu. Kalau guru matematik saya itu adalah sepupu ibu bapak saya, guru matematik saya. Nah lucunya itu karena dia tinggal di Makassar, saya di kampung ya, nggak kenal. Tapi karena saya ini dari dulu suka matematik, yang nanya saya jawab. Nah akhirnya dia penasaran, didekatinya saya, kamu orang mana? Dan saya sebut kampung saya. Kampung saya namanya Limbung. Ah, ibu juga orang Limbung. Di mana di Limbung? Ya, di kampung. Limbung itu bukan kampung. Memang bukan kampung, Bu. Kampung saya Limbung itu ada 5 sekolah SMA dalam. Jadi udah bukan kampung itu kan. Orang kampung itu sekolah ke kampung saya. Dia bilang, itu bukan kampung. Iya kampung lah Bu, karena bukan Makassar itu. Saya orang sana, lalu dia pakai bahasa Makassar. Kalau di Makassar itu kan bahasa daerahnya banyak dan tidak sama. Sebut pakai bahasa daerah, kamu orang mana? Saya sebut, siapa nama bapakmu? Saya sebut nama bapak saya, lalu ditempelengnya saya. Nama Bu? Ah, kasih tahu bapakmu itu. Suruh bapakmu sama kamu ke rumah, katanya. Rupanya sepupu bapak saya, dia nggak tahu. Nah, dia kenal dengan saya karena saya suka apa namanya matematik. Nah kalau ibu koperasi saya itu ya karena saya suka jawab ya itu, tapi nggak konsentrasi kalau dia dekat-dekat kita gitu kan. Orangnya putih, mulus, cantik lah ya kan. Tentu kita dekat-dekat harum lagi. Jadi kalau dekat itu namanya kita orang kampung. Pak Fajar nggak usah bayangkan karena zaman itu itu guru mempesona itu macam-macam lah gitu ya. Jadi ya saya sering ngomong ke mahasiswa saya, memang kalau kalian mau jadi guru pasti kalian akan meniru guru idolamu itu siapa. Kamu akan seperti itu. Karena itu jadi guru kalian harus jadi contoh, harus memberi contoh. Nah, pasti siswa atau mahasiswa itu akan meniru kan. Saya juga itu karena ada idola saya jadi sebagai dosen, guru saya ada idola saya sebagai guru. Nah, guru saya dulu itu nggak pernah marah nih. Guru olahraga nggak pernah marah, namanya Pak Ahmad itu. Ya, ada wakil kepala sekolah setiap kita mau upacara itu mikrofon itu aduh ribut sekali. Anak-anak semua di sudut itu masuk ke lapangan upacara. Dari 6:30 sampai jam 7 itu baru berapa ekor yang masuk ke lapangan. Tapi kalau datang Pak Ahmad datang, dia nggak pernah ngomong, dia cuma lewat depan kita udah lari ke lapangan. Padahal dia nggak mukul, nggak pernah, nggak pernah.
Ini apa ilmu yang dipakainya kan? Tapi saya karena kita pendidik juga, saya ingat-ingatlah apa kelebihan dia itu. Jadi gini Bu, beliau ini ada teman saya namanya Agus Rizal. Agus Rizal ini preman. Premannya memang dia tukang palak. Dia kalau masuk ke Perumnas, dulu di Makassar itu Perumnas itu terkenal banyak preman. Jadi kalau yang masuk, polisi pun ditilangnya sama dia, dimintai uang rokok apa. Iya. Jadi sekali waktu guru saya ini masuk, ditilang sama orang ini. Akhirnya dibawa dia nggak naik, mau dipukul lah, dibawa. Akhirnya ketemu sama teman saya namanya Agus Rizal. Nah, dia memang mau cari tahu Agus Rizal ini siapa. Nah, lalu ketemulah dia di sana. Nah, jadi maksud saya, bapak ini dia itu, Agus Rizal ini kan dikenal preman. Di sekolah, hampir tiap hari berkelahi dan hampir tiap hari polisi itu masuk sekolah saya. Gara-gara dia berkelahi. Nah, lalu dia cari tahu kenapa anak ini kelahi, di mana dia tinggal, apa. Sampai dia telusuri itu apanya. Oh ternyata dia tinggal sama preman di sana dan kerjanya malam. Ya itu saya lihat itu dia begitu dia mencintai. Jadi dia di zaman itu ketika guru-guru itu nggak ada yang peduli dengan siswanya. Kalian berlaku nggak dapat, kalian nggak lulus ya. Dia inilah yang mau tahu kenapa anak saya ini malas, kenapa nggak datang. Dia cari tahu kenapa dia seperti ini anaknya. Hampir tiap hari ya ternyata berkelahi itu makanan dia sehari-hari kan. Jadi bagi dia itu kalau nggak berkelahi itu ya gatal-gatal tangannya gitu. Itulah. Itu yang membuat dia mempesona. Jadi kita itu mau melawan dia di mana gitu ya. Namanya SMA itu kan masa-masa anak ini melawan, Bu. Jangan heran kalau anak SMA, anak STM itu melawan itu udah naluriahnya begitu. Dia pasti nggak mau diatur itu. Nah, itu. Jadi kalau sama bapak ini kita nggak berani melawan. Karena yang preman aja udah tobat sama dia gitu kan. Apalagi kita ini yang anak-anak biasa. Padahal dia nggak ada itu. Dia guru olahraga, tapi kita nggak tahu dia ahli itu apa. Apakah ahli? Dia biasa aja. Badannya lumayan besar, Pak Ahmad itu. Itu menurut saya guru mempesona. Satu lagi ketua jurusan saya. Ya. Saya sampai sekarang saya ingat petuahnya itu. Karena waktu saya mau pergi ke Padang, dia kasih petuah. Anwar, kalau kamu ke Padang, Bapak pesankan apa ya? Jangan sombong. Ya saya kan nggak sombong Pak. Ya pokoknya itu aja pesan Bapak, jangan sombong. Karena Bapak ini pengalaman. Jadi ya, sesuatu yang sehari-hari biasanya kita injak, bisa kita makan itu. Sesuatu yang biasanya kita injak-injak, bisa saja kita makan. Makanya jangan sombong, itu maksud Bapak. Lalu saya pernah lah waktu saya kuliah itu ya, satu rumah itu terlambat datang kirimannya dari kampung. Ya. Dulu kan pakai wesel Bu, pakai wesel Pak Pajar. Tahu nggak wesel pos Pak Pajar? Tahu. Kirimnya kan, itu dari Makassar ke Padang itu 5 hari Bu. Ya 5 hari baru bisa dicairkan. Jadi pas ketemu hari Jumat ya susah kita kan, nunggu lagi sampai hari Senin baru bisa ditukar. Nah 2 hari itu nggak ada nasi, nggak ada lauk. Apa yang kami makan? Pertama makan jambu air. Jambu air ini waktu hari pertama itu habis yang merah-merah. Hari kedua tinggal yang hijau-hijau. Karena nggak ada yang mau dimakan ya makan tuh jambu air yang hijau-hijau itu. Akhirnya perut kita kembung itu kan, malamnya perang kentut aja. Nggak ada isi perut. Yang kedua yang kita makan apa Bu? Kangkung. Jadi di belakang rumah saya itu kangkung yang keras, bukan kangkung yang ditanam, kangkung yang dia tumbuh karena ada air. Di belakang rumah kami itu ada genangan-genangan air ya. Jadi kangkung ini kalau kita mau jemur pakaian itu tumbuh di atas batu yang kita injak, itu kita sempak pakai kaki. Kan dia menghalangi batu yang mau dipijak kan, ini rawa kan. Jadi kangkung ini kan hari-hari istilahnya itu kita injak-injak, kita sipak karena dia ganggu jalan kan. Waduh, hari pas nggak ada uang itu cantik sekali kangkung itu Bu. Ya melambai-lambai lah.
Karena saya dulu sering nemani ibu saya di dapur, itu saya pandai masak kangkung kan. Itu aja saya kangkung itu saya kucek-kucek dulu biar yang keras itu jadi lunak, Bu. Pecah-pecah batangnya itu kan. Nah, itu saya tumis itu banyak sekali. Jadi serumah itu makan kangkung aja itu. Jadi pagi makan jambu air, siangnya makan kangkung. Itu kalau saya cerita dengan anak atau dengan mahasiswa, mereka ketawa-ketawa. Kenapa? Karena ya agak zamannya, nggak dunianya. Cuma saya bilang sama mereka, itu pelajaran-pelajaran. Kalau ini guru-guru yang menginspirasi kita. Tua dia KJ. Sampai sekarang saya ada grup dengan guru-guru saya itu, Bapak Ibu. Kami ada grup itu. Nah, kita tentu ingin juga begitu kan? Hanya siswa kita itu ya kenal, dan mungkin dia meniru bahagian-bahagian dari kita, mungkin tidak semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu artinya kita sudah mempesona mereka. Ya. Saya juga tidak termasuk mungkin guru yang mempesona. Karena kalau siswa saya, iya, mereka rata-rata suka dengan saya, siswa saya. Sampai sekarang saya di grup mereka dengan grup Facebook. Ada yang grup karena sekolah saya dulu itu sudah pindah yayasannya, ya relatif sudah ini kan, ya zaman berbeda lah. Nah kalau mahasiswa ini, ya mereka sekarang, saya termasuk orang yang agak susah ngasih nilai ya. Apalagi kalau ujian, baru pertanyaan pertama aja udah diam aja deh. Kemarin saya dites leadership DNA saya. Kata Pak Ari Ginanjar itu gini, Pak Anwar ini adalah dosen yang mahasiswa tidak mau diuji oleh dia. Terus saya ketawa, dan kok bisa Bapak tahu? Saya itu kan mahasiswa itu menghindar kalau saya pengujinya. Yang berani dengan saya itu hanya pembimbing, yang anak bimbingan saya. Kenapa itu, Pak? Itu yang dia uraikan, karena ada DNA leadership saya itu seperti A, B, C, D. Saya kemarin Jumat Sabtu itu ikut pelatihan dengan Pak Ari Ginanjar tentang 5I Transformational Leadership. Belajar aja masa ntar ya. Assalamualaikum ya Pak. Ya Pak. Pelantikan. Ada, tolong kirim saya biar dimasukkan di Kemana Pak? Halo? Halo Pak, ya kemana dimasukin Pak? Ya, kirim aja ke saya, saya kasih tiga, atau langsung tiga nggak boleh? Ya, yang baju kuning Pak ya? Saya nggak yakin Pak. Nggak yakin sih saya. Di mana dia letaknya? Saya cari dulu. Kalau ada nanti kirim aja langsung ke Ika. Si Ika, oh Ika ya, oke Pak. Iya. Saya cari dulu Pak. Sudah pakai website untuk mau masukkan apa yang ada. Oke. Ya. Ya, Terima kasih ya. ya Pak. Selamat. Ada lagi Bu Lucy? Ada yang mau kita diskusikan? Halo Bu Lucy. Ya Pak, kayaknya mungkin itu aja dulu Pak. Belum ada lagi Pak. Ya. Belum ada ya? Iyalah. Rizky ada lagi nggak? Sudah semuanya Bapak bahas. Udah bercerita pula. Bukan dibahas itu Bu, di-share namanya. Itu saya tadi mempraktekkan. Saya mudah-mudahan UMP mau mengikutkan saya di itu, di pelatihan coaching gitu ya, coaching. Kenapa? Karena itu penting ya, kita
Jadi kita nanya itu memang membuat siswa itu berpikir. Ya, sampai dia, karena anak-anak sekarang itu ya, kita kesusahan itu karena mereka nggak mau belajar, kita yang mau mengajar. Iya kan? Setengah mati itu. Bukan hanya anak sekolah, anak kita juga di rumah ya seperti itu. Dia nggak mau belajar, kitanya yang mau dia belajar. Ya. IT itu lebih menarik bagi dia daripada kita. Ya. Jadi saya mau belajar teknik coaching itu. Ini kemarin itu saya nangis kan, waktu saya ditanyain oleh adiknya Pak Ari, Pak Rinaldi namanya. Saya sampai nangis tuh, dia coach saya, jadi saya coachi, dia coach, tanya-tanya sampai saya nangis. Nah, kenapa Bapak nangis? Tanya ke saya. Jadi kenapa saya nangis itu karena menurut teori dia, saya sudah menemukan meaning and purpose. Ketika kita bisa menemukan sesuatu yang menjadi makna dan tujuan daripada kenapa kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, maka itu bisa menghasilkan energi yang luar biasa bagi yang bersangkutan untuk belajar. Jadi dalam keadaan biasa memulai pelajaran, ya, kita sebagai guru mesti membawa mereka ini untuk menemukan kenapa mereka penting mempelajari A, mempelajari B, mempelajari C. Itu namanya menemukan meaning, menemukan makna dari apa yang dipelajari. Jangan langsung masuk straight to the point. Oke, hari ini kita akan belajar A, itu sebenarnya tidak kita ajar pun kalau dia sudah tahu makna mempelajari itu, apa yang mereka dapatkan, benefit apa yang mereka akan rasakan kalau mempelajari itu, maka itu yang bisa mendorong mereka untuk belajar. Ya kan, menemukan meaningnya itu. Tapi kalau belum, ya kita setengah mati ngajar. Itu yang saya bilang, ya kita aja yang mau ngajar, mereka nggak mau. Jadi pembelajaran itu berhasil manakala mereka sudah terinspirasi atau termotivasi untuk belajar. Itu yang bisa membuat semua tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu yang dekat. Gitu, Bu. Sebagus apapun media, paling banyak itu kita ngajar tertangkap sama dia 70%, paling banyak. Keluar dari ruang kelas kita tinggal 50%. Sampai di rumah tinggal 30%. Itu kalau dia tidak singgah-singgah kan, misalnya ada yang main-main ke sungai, ya kan, atau main-main ke pasar, di rumah sampai 30%. Besoknya tinggal 10%. Itu kalau di rumah dia nggak dimarah-marahi sama emaknya, sama bapaknya, nggak bertengkar sama adiknya, itu tinggallah bangun pagi 10%. Jadi kita ajarkan itu. Besoknya, hari ini ya, besoknya tuh paling banyak tinggal 10%. Kenapa? Kan kita belajar biasa. Coba dibuat belajar itu luar biasa. Itu salah satu maksud dari HOTS itu. Ya. Jadi jangan sampai dia memahami bahwa pengetahuan itu hanya untuk dihafal, hanya untuk menjawab pertanyaan jelaskan, ya kan? Atau akan dipakai dalam melakukan sesuatu. Tapi dia bisa memaknai itu jauh lebih tinggi, bahwa pengetahuan saya ini bisa untuk mencipta sesuatu. Ya, C6-nya kan, create. Bahwa apa yang saya pelajari bisa menghasilkan sesuatu. Itu masuk HOTS. Minimal dia tahu apa yang pengetahuan saya punya ini bisa mengurai sesuatu. Ya, bisa mengurai sesuatu, bisa menganalisis. Gitu Pak Habib ya. Ya, jadi itu yang saya maksud di review pengembang pembelajaran itu. Kalau KD-nya sudah HOTS, ya syukurlah. HOTS-nya sudah mengevaluasi misalnya kan, nah, itu artinya KD-nya saja sudah HOTS. Nggak mungkin Bapak Ibu analisis
ke belakang sampai tidak hot. Tapi kalau KD-nya itu cuma C2 misalnya memahami, atau C3 menerapkan ya, itu yang harus kita uraikan supaya hot, jangan hanya sebatas itu. Oke lah, nggak ada ya Bu Lucy? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Udah, udah lancar ya. Amin. Terima kasih, Pak. PTK-nya juga begitu. PTK itu tidak ada batasan ya Bapak Ibu. Kalau masih belum puas, boleh dicoba lagi. Ini banyak kali kalau siklus 3 ya, enggak begitu masuk PTK itu. PTK itu bisa enggak ada batas siklusnya. Selama apa yang kita plankan itu masih bisa memperbaiki Y atau hasil atau dependent variabelnya, ya kita bisa atau memiliki peluang untuk menambah 1 atau 2 siklus lagi. Tapi relatif kalau sudah 3 siklus itu sudah bisa nampak perubahannya. Ya. Itu aja PTK-nya. Jadi jangan pikirkan yang macam-macam ya. Harus belajar statistik. Itu enggak, PTK enggak ada statistik. Ya, hitung-hitung biasa ya. Misalnya progres saya kasih kuis dia setiap selesai siklus, cara saya mengobservasi itu dengan memberikan kuis, gitu. Atau cara saya mengevaluasi dengan memberikan tugas. Ya kan, observe itu dengan tugas. Lalu dari hasil kuis itu saya merefleksi, misalnya gitu ya. Nah, boleh yang tugasnya ini boleh kita nanti kumpulkan nilainya, nilai tugasnya atau nilai kuisnya. Itu yang nanti kita lihat dia naik apa enggak. Tapi kalau dia yang kita ukur itu adalah kemampuannya bertanya, aktivitas belajar oralnya, aktivitas belajar kinestetiknya misalnya, berarti itu hanya kita isi di jurnal. Mungkin yang kita hitung adalah berapa orang atau berapa persen dari siswa saya ini yang meningkat aktivitasnya gitu. Ini pertama kita lihat ya, yang banyak bertanya itu mungkin ya 10 orang. Di aktivitas pelajaran kedua, begitu saya lempar pertanyaan, nah sudah banyak yang menjawab 20. Itu aja kita hitung, berarti jumlah orang yang bertanya dengan metode kita itu mengalami peningkatan. Itu aja Bu. Nggak usah pakai alpha krombah atau rumus Simon-Persson untuk mencari korelasinya segala macam, nggak perlu. Ngutak-atik situ aja angka-angka itu. Nah, kalau misalnya variabel kita adalah partisipasi belajar, ya mungkin kita hanya ikut menghitung berapa siswa yang hadir, berapa siswa yang tidak hadir. Dari yang hadir itu berapa yang berpartisipasi, apakah bertanya, menjawab, gitu, atau menanggapi. Jadi tidak susah, tidak susah. Baik, saya rasa itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Ya, dan kegiatannya lancar. Ya Pak Fajar. Kemarin kami ada dibilang sama Pak Farel untuk F5 itu dikatanya diingatkan sama dosennya untuk dinilai Pak. F5? Yang mana itu? Saya ya? Ya, salah. Masih banyak juga. Yang F2 pun masih ada juga yang belum saya nilai. Di F5 itu video ya? Semua Pak itu Pak Fajar? Pak. Ada, termasuk PTK-nya? Oke. Oke, salah ya Pak Fajar ya? Kenapa Pak?